1 Samuel 2 ayat 1 sampai 23. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Hal itu terdengar oleh Saul, sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit, dengan tombaknya di tangan dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya, "Cobalah dengar, ya orang-orang Benyamin. Apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1.000 dan atas pasukan 100, sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu? Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku, atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghalang seperti sekarang ini." Lalu menjawablah Doeg, orang Edom itu, yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya, "Telah aku lihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat, orang Filistin itu, diberikannya kepadanya." Lalu raja menyuruh memanggil Ahimelek bin Ahitub, imam itu, bersama-sama dengan seluruh keluarganya, para imam yang di Nob, dan datanglah sekaliannya menghadap raja. Kata Saul, "Cobalah dengar, ya anak Ahitub." Jawabnya, "Ya tuanku." Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, "Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku, engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini?" Lalu Ahimelek menjawab raja, "Tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu, dan dihormati dalam rumahmu. Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar." Tapi raja berkata, "Engkau mesti dibunuh, Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu." Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, "Majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku." Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, "Majulah engkau dan peranglah para imam itu." Maka majulah Doeg, orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, ulat lembu,
keledai dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub, namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg, orang Edom itu, ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Matius 11 ayat 1 sampai 30. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat temu cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu,
pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian. Haleluya, haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Sebentar ya, ini agak gelap, nggak enak. Oke, saudara luar biasa ya, kita hari-hari ini banyak sekali memberkati ya bangsa-bangsa. Ya, bukan hanya di Indonesia kita kasih makan, tapi mulai kita kasih hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu. Ya, kita kasih makan juga di sini ya, yang di Belanda. Orang dari Rumania, orang dari Iran, Irak, Surinam. Dari kemarin dari mana itu? Nigeria atau mana? Dari orang Afrika itu ya juga kita kasih makan, saudara ya. Mau dimakan bangsa-bangsa ya. Walaupun ya baru 100 orang ya, kita kasih makan baru 70 orang sampai 100 orang lah kita kasih makan. Kita rencanakan Rabu, Jumat, Sabtu ya, 3 hari ya. Nanti kita nambah, nanti ada Bible study ya. Mungkin kita hanya 20-an orang lah. Tapi kita selalu kasih makan saudara ya, karena musim dingin ini luar biasa dan mereka itu banyak yang tidak mendapatkan jatah karena mereka nggak punya dokumen ya saudara ya. Nah, gereja-gereja yang kasih mereka makan termasuk kita ya saudara ya. Jadi Anda memberi makan bangsa-bangsa tuh saudara. Kok bisa begitu ya? Iya saudara, kita mulai dari Gua Adulam, bukan Gua Hiro saudara. Gua Hiro pusing kamu saudara. Dari Gua Adulam. Kalau Gua Hiro itu tempat orang membenarkan diri sendiri ya. Ada orang membenarkan diri sendiri, aku yang paling benar, aku yang paling suci, aku yang paling mulia, aku yang paling hebat. Di Gua Adulam itu enggak ada tuh. Di Gua Hiro Anda merasa aku ini paling hebat, paling benar, paling suci saudara. Semua orang salah, semua saya paling benar. Iya kan? Kamu tanya sama Muhammad, semua orang salah, yang benar cuma dia semua saudara. Padahal dia nggak sekolah, dia buta huruf, dokter, profesor, kompresor, kompor, jebrol, semua pokoknya goblok. Yang paling benar dia saudara, buta huruf. Tapi kalau kamu di Gua Adulam, semua orang mau kamu perampok, mau orang hebat, kamu pejabat. Di sini kita kumpulan perampok dosa, saudara. Ya, makanya saya nggak suka menghakimi. Saya nggak pernah tanya masa lalu kamu kita saat di sini kita sama-sama melayani. Kalau di Gua Hira, kamu harus sempurna. Nabi, hamba Tuhan, hamba Allah, semua sahabat-sahabat Allah harus sempurna. Kalau di Gua Adulam, kamu dengan segala macam kebejatan, sini welcome.
Yuk kita sama-sama dari kehancuran kita mulai lagi. Dari minus, bukan dari bawah, dari minus. Ya toh? Tapi kita mau mulai sama-sama. Makanya di sini gesekannya keras sekali, saudara. Yayasan-yayasan kita keras sekali. Ini seorang sombong, orang arogan, orang kemelinti, orang kere juga. Ya kan? Itulah Gua Adulam. Banyak utangnya juga. Biang kerok. Pamurji apalagi ini. Ya kan? Kurang ajarin luar biasa. Tapi dipakai Tuhan Pamurji ini. Orang-orang pada konsultasi sekarang sama Pak Murji ini. Udah belajar profetik, udah jadi separuh nabi, sebentar lagi mau daftar jadi nabi 27, saudara Pak Murji. Di Gua Adulam ini, saudara. Saya nggak peduli dengan masa lalu, saudara. Saya yang di Denda juga sama ya, saya nggak pernah tanya kamu siapa. Kamu mulai, ayo kita sama kumpul. Ya, kita orang berdosa, kita mau cari orang baik-baik, saudara. Orang baik-baik nggak butuh Tuhan. Kalau kamu merasa sudah baik, kamu tidak butuh Tuhan. Tapi di Gua Adulam, kamu orang yang banyak utang, orang pembunuh, orang yang bejat, pejinah, orang yang arogan, orang yang sudah hancur, orang yang sudah remuk. Tapi kamu semua ada di Gua Adulam. Kita inilah Gua Adulam. Ingat pertama saya jadi DPO, DPO, khotbah pertama saya hari Minggu adalah Gua Adulam, saudara. Ya, ingat ya, saudara ya. Hari ini kita Gua Adulam ini. Semuanya ya, udah jadi pahlawan-pahlawan. Yang masih dengan sama kita, dari zaman pertama saya DPO sampai dengan hari ini. Kalian yang setia sampai dengan hari ini. Semuanya sudah jadi penggede-penggede, semua udah jadi pahlawan iman. Udah jadi triwira, ya udah jadi panglima-panglima, saudara. Ya, kita ini kan Gua Adulam. Dan kita memberkati bangsa-bangsa. Bukan cuma Indonesia saja, saudara. Sebentar lagi kita, nanti Damaris mau diminta ke Kamboja ya, saudara ya. Mau diminta untuk ngajarin bagaimana cara bikin dapur umum. Ya, kita lagi diminta sama, saya lupa ya nama stasiun televisi Kristen ya di Kamboja, saudara. Kita diminta ke sana. Damaris ya. Suruh ngajarin Pak Bulianti sama Pak Stephen sama Bu Erna nanti ke sana ya, ke Kamboja. Karena yang tahu persis detailnya kan Bu Erna itu nanti ya, seminggu lah di Kamboja lah. Nah, kita akan memberkati ya. Kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di Den Haag kita sudah jadi berkat bangsa-bangsa. Sebentar lagi kita akan kasih makan homeless yang di Australia. Sudah Pak Davi sama Bro Welly udah siapin infrastrukturnya, lagi sounding ya, lagi cari ya kali ya Bro Welly sama Pak David ya. Kita akan kasih makan homeless yang ada di Australia. Oh, Anda jadi berkat bagi bangsa-bangsa, saudara. Dari Gua Adulam. Dari mana? Dari orang-orang bejat, orang-orang ngawur, orang-orang arogan, orang-orang yang semprul. Tapi kita sama-sama, yuk kita mulai lu. Gesekan ini apa-apa lah, gimana? Kita orang-orang tidak benar semua kok. Nah, kalau di Gua Hiro, wah, kamu harus suci dulu, saudara. Ya kan? Kalau kamu tidak suci, kamu tak sembelih kamu. Akhirnya tinggal kamu sendirian. Karena semua orang nggak ada yang benar kecuali kamu. Kalau asal nggak benar, semua salah kecuali kelompoknya kita. Nanti kita rebut ya, pokoknya sampai habis semua yang paling benar saya. Ya, semua sempurna, harus sempurna dulu, Pak. Kalau kita enggak, kita mulai dari ketidaksempurnaan. Semua nabi-nabi di Gua yang belajar tentang Gua Adulam. Dari Adam sampai bahkan para rasul, tidak ada yang sempurna. Tapi mereka mau masuk Gua Adulam. Kalau nabi-nabinya Gua Hiro, kamu kudu sempurna dulu, baru kamu boleh jadi nabi, baru boleh melayani Tuhan. Tetapi kalau di Gua Adulam, kamu dari tidak sempurna, Tuhan pakai kamu. Tuhan ubahkan kamu. Tuhan pakai kamu. Dan kamu disempurnakan. Bukan karena kekuatanmu, tapi kan Tuhan yang buat kamu sempurna. Sebab Tuhan suruh kita sempurna, sama seperti Bapa di surga sempurna. Tetapi bukan berarti kamu tidak punya masa lalu yang tidak baik. Semua nabi-nabi punya masa yang gelap, masa-masa yang gelap. Tapi mereka menang. Semua nabi-nabi ya jebolan Gua Adulam. Artinya bukan tentu ya, masa Yesaya jebolan Gua Adulam, enggak. Abraham juga bukan dari Gua Adulam. Tapi saya lagi cerita kepada kalian, Daud dengan gerombolannya dari Gua Adulam dengan segala macam permasalahannya. Mereka lah yang bikin semua kisah nabi-nabi ini
dikenal. Karena kan zamannya Daud kan, zaman keemasan Israel kan, sehingga Torah ini dikenal ke seluruh dunia kan. Itulah nabi-nabi produk gua adular yang saya maksud. Tidak ada yang sempurna. Daud punya masa gelap. Semua nabi punya masa-masa di mana ada kegelapan dalam hidupnya. Tetapi mereka menang, saudara ya. Menang bukan karena kita hebat, tapi karena kita mau datang sama Tuhan. Tuhan, ini aku yang sudah jadi sampah. Tuhan tolong. Aku nih orang yang sudah jadi biang kerok, yang bikin ruwet. Tuhan tolong. Saya ini udah banyak kecewain banyak orang, Tuhan. Tapi saya ingin mengasihi Tuhan. Akhirnya terciptalah komunitas kita yang memberkati seluruh dunia. Bukan karena kesempurnaan kita, tapi justru dari segala ketidakberdayaan kita. Bukan karena kita hebat, tetapi kumpulan kriminal, kumpulan orang berdosa, kumpulan orang ruwet yang dipulihkan oleh Tuhan. Makanya saya bilang ya, komunitas kita ini punya spirit of restoration, punya roh pemulihan, saudara. Anda kalau masuk dalam komunitas ini, Anda turutin ya. Saya bolak-balik bilang, nggak kerja jangan makan. Sebab kalau kamu nggak kerja dan kamu makan, isinya penyakit tok nanti. Makanya nggak heran banyak orang kere, dia nggak kerja. Penyakitnya orang kaya, saudara. Kolesterol, jantung, koronel, jantung, apalagi gula, diabetes, penyakitnya musuh GKB, saudara. Padahal kere, aneh ya. Kenapa? Karena kamu nggak kerja, tapi kamu nekat mau makan. Ya kan? Kalau nggak kerja itu jangan makan. Itu beneran, itu bukan karena sombong-sombongan. Bukan, kalau kamu sedikit kerja, jangan makan, saudara. Makanya, ya, akhirnya kita sekeluarga berhasil, ya. Karena kan kita bukan petani, kita bukan nelayan. Saya pun berusaha nggak makan nasi, saudara. Karena kerja saya bukan kerja fisik. Kerja saya kerja ngajar, ya kan, nulis buku, sekolah. Harusnya saya sudah tidak boleh makan nasi. Karena nasi itu untuk petani. Nasi itu untuk nelayan. Nasi itu untuk orang-orang yang kerja di bangunan, yang kerjanya fisik. Kayak saya makanya nggak boleh, makanya ya gandum, roti, ya roti gandum, kentang. Itu nggak enak, iya nggak nyaman. Enak makan nasi, makanya Tuhan kasihkan kenikmatan kan. Buat orang-orang seperti saya, nggak boleh terlalu banyak menikmati nasi. Tapi orang yang tukang beca, nelayan, Tuhan kasih kenikmatan. Nasi kan enak, saudara. Mau bule, mau orang Amerika, mau orang Afrika, mau orang Asia, semua bilang nasi itu enak. Lebih enak makan nasi daripada makan roti. Tetap, ini Anda bersyukur kalau makan nasi. Jangan ngiri pengen makan pizza segala macam. Bodoh kamu tuh. Percaya saya, saudara. Semua orang yang kasih makan, ya, kita kan kasih makannya nasi. Orang-orang pasti ada yang kasih pizza, kasih pasta, kasih apa. Tetap paling enak ya nasi, saudara. Apalagi nasi kita kan pandan wangi, saudara. Pandan rice ya, wangi. Yang long, bijinya long tuh wangi, begitu buka baunya udah pandan, saudara. Wah, enak sekali baunya ya. Itulah rahasianya, saudara ya. Itulah rahasianya. Jadi sebenarnya nasi itu Tuhan kasih kenikmatan itu buat orang-orang yang kerja dengan keras badannya, fisiknya. Sedangkan saya kerjanya kan kerja administratif, ya kan, sehingga saya harus menjaga makanan dari karbohidrat. Gitu ya. Nah, yang tidak bekerja jangan makan. Saudara, kalau saudara di rumah saja nganggur, kamu puasa, percaya deh, lakukan. Nanti kamu sehat, nanti kamu jadi benar. Tapi kalau kamu di rumah nganggur, kamu makannya banyak, ada dikasih sembako, terus kamu makan sebanyak-banyaknya, makanya penyakitnya aneh-aneh. Kalau nggak bekerja itu jangan makan, saudara. Benar-benar, kalau nggak kerja jangan makan. Kalau kamu kerja capek ngojek, kamu jadi ya kan tukang parkir, ya kamu makan. Pak, kurang Pak, tapi kerjanya Pak, nggak apa-apa, kan kita kasih sembako, kirim kalau kamu rajin doa pagi. Ya, kan kita kirim sembako. Tapi kalau kamu nggak kerja, sembakonya kamu share ke orang lain, saudara. Yang kerja, yang kurang, sama-sama kurang. Nanti kamu diberkati. Kamu puasa, sehari makan sekali saja. Nanti kamu diberkati. Nah, itu kan sepele. Itu kan rahasia kehidupan yang sepele. Lakukan, kamu bahagia. Miskin, Pak. Kamu tidak akan miskin lagi nanti.
Kamu cekan sembako, beras, cuma dapat, saya nggak tahu ya, tempatnya berapa kilo ya beras kita ya, sembako sebulan ya. 10 kilo ya, saya lupa ya. Berapa? Ada yang tahu nggak kita kalau kirim beras sembako berapa itu? Tolong jawab dong. Berapa yang kita yang berasnya yang berapa? Ada yang tahu nggak tuh? Ini nggak ada yang jawab nih, nggak ada yang tahu ya. Yang penerima tolong dijawab. Iya nggak bisa. Berapa kilo? Yang bagi siapa yang bagi? Ada 10 kilo deh misalnya ya. Anda makan sehari sekali ya. 5 kilo ya. Anda makan sehari sekali, saudara. 5 sampai 10 kilo. Anda makan sehari sekali. Kalau Anda tidak kerja, makan sehari sekali saja, saudara. Kalau kamu kerja, makan sehari 3 kali. Tapi kalau kamu tidak kerja, makan sehari sekali. Begitu kamu tidak kerja, makan sehari 3 kali, kamu penyakitan semua, saudara. Percaya saya. Itu kan tips sepele kan, rahasia sepele. Kalau kamu tidak kerja, makanlah sehari sekali. Nanti Tuhan kasih jalan keluar buat hidup kamu. Kalau kamu kerja, walaupun kurang, jangan takut. Kita kan ada kirim sembako buat keluargamu. Kamu kerja dengan semangat. Tetap berdiakonia. Nanti Tuhan buka jalan. Kalau kamu males, ya nggak dapat jalan. Kamu sudah males, makan sehari 3 kali. Buat Tuhan udah cukup. Kasih karunia kepadamu. Kamu tidak kerja, makan sehari sekali. Sisanya kamu bagi. Sama-sama makan. Daripada mereka tidak makan, mendingan makan sehari sekali kan. Kamu makan sehari sekali, mereka makan sehari sekali. Bagi-bagi. Tapi kalau kamu tidak kerja, makan sehari 3 kali, kamu tidak akan diberkati Tuhan lagi. Percaya saya, saudara. Karena Tuhan sudah bilang, tidak kerja, jangan makan. Ya, nah itu kan tips. Coba deh lakukan. Anda pensiunan, kayak Pak Iman. Kerja, saudara. Tidak pernah Anda kerja. Walaupun pensiun, kayak Pak Bari, Pak Iman, Pak Andri Hart. Tidak mau diem, saudara. Ada selalu yang dilakukan untuk menjadi berkat. Itu diakonianya mereka, ya kan? Bagaimana mereka mengabdikan hidupnya. Tidak kerja, jangan makan, saudara. Mereka pensiunan. Kerja itu termasuk ya, membagi. Bukan cuma kerja di tukang beca, masa Pak Iman jadi tukang beca. Tapi Pak Iman masih naik sepeda loh, saudara. Ya, Pak Iman tuh umur 70 lebih masih naik sepeda loh, saudara. Nah, itu kan contoh kan. Ini 74 ya Pak Iman ya, kalau nggak salah. Masih naik sepeda loh, saudara. Jadi jangan kamu manjakan dengan yang tidak sehat. Karena ketika kamu bekerja, itu adalah ibadahmu, itu adalah pengabdianmu. Kan kita ditakdirkan. Saya tadi baru ini, sebentar, saya masih berapa jam nih? Oke, masih ya, 5 menit lagi ya, boleh ya. Saudara, saya lagi ngomong-ngomong ada satu orang ya. Satu orang saya bilang, kamu di sini, nanti kamu bantu saya, nanti saya kasih kamu uang. Oh, saya nggak mau. Kalau kamu mau ngasih aja. Bukan karena saya bekerja, tapi karena kamu ngasih karena dari hatimu. Oh, saya nggak pernah. Saya nggak pernah ngasih orang dari dorongan hati saya. Nggak pernah. Kamu nggak kerja ya nggak saya kasih. Ini orang bule, saudara ya. Menganggap nggak, saudara? Ini ada orang. Dia lagi broadcast. Tolong support pelayanan kami. Karena kami sedang membutuhkan donasi untuk ini. Saya bilang, kamu ke sini. Kan sepele, kamu bantu pelayanan kami di sini. Saya support kamu. Kamu kan butuhnya berapa sih? Kamu kan tak support, bahkan pelayanan kamu pun tak support sama saya. Ya kan, maksudnya oleh kita kan. Saya bilang, oh saya maunya, ya nggak bisa begitu. Saya mau kamu kalau mau ngasih saya, ngasih dengan tulus hati, bukan karena saya bekerja. Nangkep nggak? Dia maunya saya mendonasi ke dia tanpa dia bekerja. Saya bilang, saya nggak pernah kasih orang kalau dia nggak kerja. Oh, itu bukan ajaran Tuhan, dia bilang. Saya kirim, saudara ya, 1 Tesalonika 3, tidak bekerja jangan makan. Oh, itu konteksnya beda, dia bilang. Saya kan bekerja untuk Tuhan, dia kan pelayanan ya, dia bekerja untuk Tuhan, itu tak kirim lagi tuh. Kolose 3, ya kan, apa? Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kita semua bekerja. Anda kerja jadi petani, Anda tukang parkir, Anda jadi tukang beca, Anda yang kerja direktur bank, Anda yang punya usaha sendiri, Anda punya toko. Kamu kan melakukannya buat Tuhan. Karena kerja itu adalah ibadah. Banyak pendeta nggak ngerti. Ini pendeta loh, yang saya ngomong ini pendeta, saudara. Minta sumbangan sama saya, tak suruh kamu bantu saya. Nanti kamu kita support pelayanannya.
Enggak mau, saya maunya kamu nyumbang saja tanpa kita harus, jangan karena saya kerja kamu kasih. Oh, enggak bisa, saya bilang. Enggak ada begitu. Kamu enggak kerja, enggak makan. No work, no eat. Saya bilang begitu. Terus dia bilang, itu bukan cara Tuhan. Kita harus kasih ya kasih saja. Enggak ada cara Tuhan begitu. Enggak kerja jangan makan. Kasih ayatnya. Oh, itu bukan, itu konteksnya berbeda itu. Ya kan, itu statuskan lagi. Saya kan melayani Tuhan, saya kan bekerja. Saya bilang, saya juga melayani Tuhan. Kamu di sini pun melayani Tuhan juga, sama bukan melayani saya. Tahu nggak, saudara? Banyak orang pengennya cuma donasi. Kamu pikir saya terima donasi, saya nganggur, saudara? Saya kerja mungkin lebih panjang dari jam kalian kerja loh, saudara. Saya melek tadi jam 8, jam 9, jam 10 saya sudah berangkat di mobil ini baru pulang nih. Ya, saudara ya. Jangan kerja, jangan makan. Tuhan Yesus memberkati.